Serobotan antrian BBM, supir angkutan desa tewas ditembak. Ibu tiri aniaya anak berusia 6 tahun hingga tewas. Sadis, pria pedofil bunuh bocah di musola. Tolak pinjamkan uang Rp500.000, bidan dianiaya tetangga. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan beragam informasi seputar peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari lantaran dipicu saling serobot saat antri mengisi BBM. 2 supir angkutan desa Pangkalan Balai Palembang menjadi korban penembakan di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi di kawasan Tanjung Agung Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025. Akibatnya, seorang supir angkot tewas di tempat. Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan insiden penembakan 2 orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut. Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologisnya tidak tahu persis karena itu dibuat radio kan posisinya kan. Harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Kak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya. Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang ibu diduga tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin 20 Oktober 2025. Kini pihak kepolisian sudah mengamankan pasangan suami istri dari orang tua korban untuk dimintai keterangan dan menjalani proses pemeriksaan. Dalam video yang beredar, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober 2025. MAA diduga tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Guna mencegah amuk warga, sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Kepada petugas kepolisian, RN mengaku menganiaya korban lantaran kesal anaknya tidak mau makan. Dalam kurun waktu 3 hari, korban sempat mengeluh sakit dan orang tua korban berencana akan membawa ke rumah sakit. Namun di hari keempat, korban tak mampu menahan rasa sakit akibat sejumlah luka di tubuhnya, sehingga nyawa korban tak dapat tertolong. Seorang anak umur 6 tahun diduga menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik
Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Ya, ibu tiri dari korban. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap ibunya, dan selanjutnya dan kemudian mungkin pasti akan kita lakukan pemeriksaan untuk ayahnya. Untuk saat ini masih kami belum menerima data, dan tentunya informasi lanjutan akan terus kami lakukan peroleh di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti penganiayaan, pihak kepolisian juga akan melakukan autopsi guna mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Info TV, melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Agrapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku terbukti telah menghabisi nyawa korban lantaran tidak mau melayani memuaskan hasrat pedofilnya. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku berinisial GG diringkus saat bekerja di salah satu toko es krim di kawasan Pasar Maja, Majalengka pada Senin 20 Oktober 2025 sore. Pelaku bukan warga setempat. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku GG sudah berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga memiliki perilaku seksual menyimpang atau pedofilia terhadap anak-anak. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, pelaku diduga hendak melakukan tindakan menyimpang. Namun saat korban dibujuk untuk melakukan perbuatan tersangka, korban berusaha melawan, sehingga pelaku panik dan mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding toilet hingga korban meninggal dunia. Sebelumnya warga dibuat geger dengan penemuan bocah tak bernyawa di toilet masjid Desa Sadasari, Arapura, Majalengka. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala dan leher yang menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan. Yang saya katakan tadi, indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya, ya, atas yang tadi saya bilang tadi, perilaku menyimpang tersebut. Tapi korban tidak mau berontak sehingga dihilangkan nyawanya oleh si pelaku, ya, karena anak tersebut korban melakukan perlawanan. Pada saat pelaku menghabisi korban, apakah memang sudah terjadi atau belum terjadi, Komandan? Ya, pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya, sehingga pelaku kesal langsung cekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan 2 unit sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ardika, kontributor Info TV, melaporkan. Kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat aniaya 2 orang tetangganya sendiri di Jalan Kelayana, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin 20 Oktober 2025 malam. Akibatnya penganiayaan ini 1 orang tewas, sementara 1 orang lainnya luka-luka. Pelaku berhasil diamankan selang 4 jam setelah kejadian. Rahmaniah harus meregang nyawa di tangan pelaku Andi, tetangganya sendiri, akibat tidak memberikan pinjaman uang kepada pelaku. Tidak hanya Rahmaniah, Rina yang merupakan anak korban juga mendapatkan penanganan serius dari rumah sakit setelah mendapat sasaran penganiayaan pelaku tersebut. Tak butuh waktu lama, aparat tim gabungan Buser Polsek Banjarmasin Selatan di backup Macan Resta dan Resmo Polda Kalsel berhasil mengamankan Andi alias Encek 5 jam setelah kejadian. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan Ibtu Sudirno mengatakan dugaan awal lantaran pelaku kesal tak diberi pinjaman duit oleh korban sebesar 500.000. Kemudian pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang sering dibawa oleh pelaku. Diduga gelap mata, pelaku langsung menghujamkan pisau tersebut ke tubuh korban berkali-kali hingga meninggal dunia
Sementara anak korban yang saat itu berada di lokasi tak luput dari penganiayaan pelaku. Setelah kami mendapatkan laporan adanya penganiayaan, kami lakukan pengecekan di TKP dan lakukan penyelidikan, diketahui bahwa diduga pelaku adalah inisial A. Kemudian kami lakukan pencarian ke rumah orang tua dan rumah kerabat. Ternyata yang bersangkutan sempat rumah kerabatnya di daerah Sungai Ande. Alhamdulillah yang bersangkutan yang diduga pelaku dapat kami amankan di Polsek Bengawan Solo. Untuk korban ini ada 2 orang, yang satu inisial R meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit, yang satunya anaknya mengalami luka-luka. Barang bukti pisau sepanjang 30 cm berhasil diamankan tim gabungan setelah sebelumnya dibuang oleh pelaku. Selanjutnya, pelaku terancam terjerat pasal 338, Jungto 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa pembacokan dan penembakan terjadi di SPBU Camplong, Sampang, Madura pada Minggu malam 19 Oktober 2025. Seorang pegawai SPBU menjadi korban pembacokan dan penembakan oleh salah seorang konsumen yang ingin mengisi bahan bakar. Diduga aksi tersebut dipicu barcode kendaraan pelaku yang gagal dipindai oleh sistem. Peristiwa berawal saat seorang pelaku berinisial M marah karena sistem SPBU tak mampu membaca barcode kendaraannya. Pelaku kemudian mengamuk dan melakukan penyerangan bersama temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau dan celurit. Menurut saksi mata, pemilik SPBU sempat mencoba melerai dengan memasang badan untuk melindungi korban. Namun serangan tak terbendung. Korban mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Tak puas hanya di situ, salah seorang pelaku juga diduga melepaskan 2 tembakan ke arah korban. Atas peristiwa ini korban mengalami luka dan kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang, Kalesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 orang pelaku pencurian tabung gas LPG milik pabrik pengolahan kerupuk di Jalan Haji Jubris, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV pada Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Para pelaku memanfaatkan situasi yang sedang sepi dan berhasil membawa 4 tabung gas LPG. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 orang pelaku berjalan kaki menuju pabrik kerupuk di Jalan Haji Jubris, Jatinegara, Klender, Jakarta Timur, Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Diduga menggunakan alat bantu tang, 1 dari 2 pelaku membobol pintu tersebut untuk mengambil 4 unit tabung gas. Sementara 1 pelaku lain bertugas memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah berhasil membobol pintu, 2 pelaku langsung mengambil tabung gas LPG sebanyak 4 buah. Tadi pagi itu sekitar jam 4 itu terlihat di CCTV yang hilang itu 4 tabung. Ini bukan yang pertama kalinya, Kak. Jadi dulu itu juga pernah sempat hilang juga tabung juga. Terus ditambah lagi pernah juga meteran pam itu hilang juga diambil. Nah, untuk yang tadi pagi itu 4 tabung ini udah diambil sekitar jam 4 lewat sedikit lah, 4 lewat 8 itu kalau dilihat dari CCTV-nya. Terus pelakunya itu ada 2 orang. Yang satu memakai hoodie, yang satunya lagi pakai helm berwarna merah. Selama 3 kali kehilangan ini kita belum pernah laporan ke polisi, nggak pernah. Menurut keterangan korban, aksi pencurian ini sudah yang ketiga kalinya di pabrik tersebut. Sebelumnya telah kehilangan 4 buah tabung gas dan 1 alat pengukuran air pump di bulan Juli lalu. Hingga kini korban belum melakukan pelaporan ke pihak kepolisian meski sudah 3 kali kehilangan tabung gas. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sejumlah pasangan bukan suami istri diamankan petugas saat razia penginapan di wilayah hukum Polsek Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Ironisnya, 2 pasang diantaranya masih berusia di bawah umur, ditemukan berada dalam satu kamar. Diduga wanita dari pasangan di bawah umur tersebut sebagai PSK dari aplikasi kencan online. Petugas patroli dari Polsek Namlea gencar melakukan razia di sejumlah penginapan di pusat kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Dalam razia Rabu 22 Oktober 2025 dini hari tersebut, 4 pasangan bukan suami istri ditemukan tengah berada di dalam kamar penginapan. Miris, dari 4 pasangan yang diamankan, 2 diantaranya diketahui masih berstatus anak di bawah umur dan diciduk petugas dalam satu kamar penginapan.
Para wanita belia ini diduga menjajakan diri sebagai PSK dengan menggunakan aplikasi kencan online. Mereka langsung diberi pembinaan dan pendataan dan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Razia penyakit masyarakat ini digelar Polsek Namlea, menyusul adanya laporan warga terkait kegiatan prostitusi online yang tengah marak, di mana menggunakan penginapan kelas melati sebagai tempat transaksi. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Namlea pada malam hari ini adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Namlea. Kegiatan ini punya 3 target. Yang pertama, tempat keramaian yang didatangi atau dihuni oleh masyarakat. Dan yang kedua, lokasi atau tempat yang dijadikan balap liar oleh anak-anak muda. Dan yang ketiga adalah penginapan untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti prostitusi dan sebagainya. Selain melakukan razia di penginapan, tim patroli juga menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada kelompok remaja, pemuda, dan masyarakat yang dijumpai selama pelaksanaan patroli. Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Namlea dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, termasuk pencegahan penyakit masyarakat. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Tim Reaksi Cepat atau TRC berhasil mengamankan sekelompok remaja yang diduga sebagai pelaku begal di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan pada Rabu pagi 22 Oktober 2025. 3 dari 5 orang terduga pelaku begal diamankan petugas Tim Reaksi Cepat atau TRC di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan pada Rabu pagi 22 Oktober 2025. Ketiganya diamankan di area Pekan Raya Sumatera Utara setelah berhasil dikejar petugas tim TRC saat para pelaku berusaha melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa. Tidak hanya mengamankan para pelaku, dalam pengejaran itu petugas menemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit yang diduga dibawa oleh salah satu pelaku yang dibuang di kawasan Hermes Place, Polonia saat pelarian tersebut. Para terduga pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kalesia, tim redaksi Info TV, melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tanggerang, Banten memusnahkan ratusan unit telepon genggam hasil razia sel warga binaan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025. Selain itu, sebanyak 365 warga binaan yang terbukti memasukkan barang terlarang ke dalam sel telah dimasukkan ke sel isolasi. 249 diantaranya diusulkan tidak mendapatkan remisi. Inilah penampakan 586 unit telepon genggam dari berbagai merek dan tipe yang disita dari hasil razia petugas sipir sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 di dalam sel warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2A Tanggerang, Banten. Seluruh telepon genggam diselundupkan ke dalam sel dengan berbagai modus, mulai dari saat kunjungan keluarga maupun titipan makanan dan juga barang. Untuk kemudian telepon genggam berikut 103 unit pengisi daya atau charger dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu, lalu dibakar di dalam drum. Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tanggerang, Yogi Suhara, memastikan 365 warga binaan yang kedapatan memiliki telepon genggam telah jalani hukuman sel isolasi dan 249 diantaranya diberikan register F sehingga tidak dapat remisi atau potongan hukuman. Selain telepon genggam, petugas juga menyita barang terlarang hasil selundupan berupa senjata tajam, barang pecah belah dan juga elektronik yang telah dimusnahkan sebelumnya. Hasil razia kami berupa penindakan ataupun pencegahan masuknya barang terlarang. Ini merupakan periode dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Hari ini pemusnahan khususnya handphone berjumlah 568 buah. Dan 365 orang kurang lebih warga binaan kami kita strafsel akibat pelanggaran tindakan disiplin. Dan kurang lebih juga 249 telah kami berikan register F, yaitu tidak dapat diusulkan untuk memberikan remisi ataupun bebas bersyarat ataupun cuti bersyarat. Beberapa kali kami temukan keluarga ataupun
teman dari warga binaan yang mencoba memasukkan dalam rangka kunjungan. Dan juga ada juga melalui titipan barang dan makanan. Untuk penitipan barang makanan dari keluarga atau teman warga binaan, kita khususan di hari Jumat. Jadi pada saat mereka kunjungan tidak diperkenankan untuk membawa barang bawaan. Ada sajam, ada barang pecah belah, dan juga ada barang elektronik. Dan sudah kita musnahkan. Mengantisipasi kejadian serupa, pihak Lapas Kelas 2A Tangerang menerapkan kunjungan tidak diperkenankan membawa barang bawaan dan juga jika ingin menitipkan barang dan makanan hanya dapat dilakukan pada hari Jumat. Razia dan pemusnahan barang terlarang sebagai upaya Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang untuk deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan disiplin di dalam lapas. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria berinisial RDS berusia 27 tahun ditangkap warga setelah ketahuan melakukan aksi pencurian HP dan uang tunai di sebuah ruko di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Senin siang, 20 Oktober 2025. Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 2 siang di toko Mino Dimsum yang juga berlokasi di depan Perum Imanan, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban Mita Rohmah berusia 31 tahun saat itu sedang berada di bagian belakang kios untuk menyiapkan dagangan. Tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang di dalam toko dan langsung berteriak menegur pelaku. Bukan berhenti, pelaku justru kabur sambil membawa sebuah telepon genggam iPhone 11 Pro Max dan sejumlah uang hasil penjualan. Warga yang mendengar teriakan korban langsung turut membantu mengejar pelaku. Tak jauh dari lokasi, pelaku yang diketahui berinisial RDS, warga perumahan Mutiara Bekasi Jaya, berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit HP iPhone 11 Pro Max, uang tunai sebesar Rp100.000, serta sepeda motor Yamaha Mio bernopol F3830EG yang digunakan untuk melarikan diri. Kapolsek Cikarang Selatan AKP Erwin Setiawan membenarkan penangkapan tersebut dan menurutnya kesiagapan warga dan koordinasi cepat anggota Polsek menjadi kunci penangkapan pelaku. Saat ini RDS telah diamankan di Polsek Cikarang Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Udia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat digerebek aparat reserse narkoba Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 6 orang tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti, 2 unit mesin pencetak narkoba, 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, dan 40 kg bahan pencampur. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek warkop di wilayah Jagakarsa dan toko kosmetik yang menjual obat terlarang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggerebekan terkait maraknya penjualan obat terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi mengatakan obat-obatan yang dijual adalah obat daftar G. Dalam penggerebekan ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pria yang merupakan penjaga toko berinisial AA dan A. Polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan butir obat daftar G yang dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Di bawah umur gitu ya, mungkin anak sekolah mungkin masih, ya namun masih kita lidiki. Ya kita selidiki. Anak sekolah dijajakan gitu. Iya. Ya, ini masih kita selidiki. Kami informasi. Harga variasinya dari mulai berapa? Ya. Harga bervariasinya dari mulai? Dari Rp15.000 sampai sekian ribu ya. Itu sesuai dengan jenisnya. Itu yang paling murah Rp15.000. Dan yang paling mahalnya? Paling mahal bisa Rp30.000-an itu. Rp30.000. Ya. Berdasarkan hasil penyelidikan, obat-obatan terlarang tersebut dijual ke berbagai kalangan termasuk para pelajar. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pelaku pencurian mobil Honda Brio berhasil ditangkap massa di Jalan Desa Cilangka, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025 sore. Pelaku ditangkap saat berusaha melarikan diri menggunakan mobil hasil curiannya tersebut. Inilah suasana saat warga menangkap seorang pria yang diduga pelaku pencurian mobil Honda Brio di Jalan Desa Cilangka, Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di depan PT Indo Barat Rayon. Pelaku ditangkap warga yang geram setelah mendapati pelaku mencoba mencuri 1 unit mobil Honda Brio di sekitar lokasi kejadian. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya. Warga menghujani pukulan ke area wajah dan tubuh pelaku dengan tangan kosong berkali-kali.
Aksi penangkapan ini menarik perhatian warga sekitar. Mereka berkerumun di jalan untuk menyaksikan penangkapan pelaku, sehingga membuat arus lalu lintas sekitar lokasi menjadi lumpuh. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua orang pria yang diduga oknum debt collector dipukuli massa di kawasan Lebak, Banten. Menurut keterangan, aksi pemukulan itu karena oknum yang diduga debt collector tersebut menarik sepeda motor warga yang memancing amarah warga lain. Inilah rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan dua orang pria diduga oknum debt collector dikerumuni dan dihajar oleh warga di kawasan Lebak, Banten. Menurut keterangan salah seorang warga, insiden terjadi saat oknum tersebut berusaha menarik sepeda motor milik warga yang diduga menunggak cicilan. Namun cara penarikan yang dilakukan oknum tersebut dianggap tidak elok dan mengundang emosi warga sekitar. Akibatnya, oknum tersebut menjadi bulan-bulanan masa. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Banten, di mana warga kampung Banyu Asih, Pandeglang, Banten digegerkan dengan peristiwa pembacokan seorang pria yang dilakukan teman dekatnya pada Senin 20 Oktober 2025 siang. Usai membacok korban, pelaku mencoba bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Keduanya berhasil dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pria warga kampung Banyu Asih, Desa Banyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten, Senin 20 Oktober 2025 siang, menjadi korban pembacokan yang dilakukan teman dekatnya. Korban yang diketahui bernama Ismanta dibacok di bagian tubuh dan kepalanya dengan 2 bilah golok di depan rumahnya. Peristiwa pembacokan terjadi secara tiba-tiba. Pelaku yang merupakan sahabatnya datang dengan 2 bilah golok dan langsung membacok korban secara membabi buta. Korban yang terluka dan bersimbah darah berusaha menyelamatkan diri ke rumah warga. Namun pelaku terus mengejarnya sambil membawa senjata tajam yang dibawanya itu. Menurut keterangan saksi mata, usai membacok korban, pelaku diduga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri. Kalau saya ngelihat gitu ya, jadi itu yang pakai golok itu pakai 2, jadi lari-larian gitu. Jadi ketemu di situ, nah dia gitu di situ, lari lagi ke sini. Gitu. Jadi si pelaku ini juga menggorok lehernya sendiri. Iya. Terus setelah keduanya bersimbah darah dibawa warga sama-sama gitu ya, tolongin Nakwa gitu, kata gitu, tolong. Aparat kepolisian Satreskrim Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 2 bilah golok yang digunakan pelaku. Para korban dan pelaku saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Berkah Pandeglang. Pada saat itu kita mencoba dan mengecek ke TKP, didapati keterangan dari para saksi bahwa kejadian awal mula itu pada saat saudara I sedang berada di depan rumahnya, kemudian tiba-tiba datang saudara A dengan membawa 2 buah senjata tajam berupa golok. Saat itu langsung melakukan pembacokan terhadap korban saudara I. Saat itu saudara I sempat melarikan diri mengarah ke jalan dan masuk ke rumah warga. Saat itu pula korban terlihat mengalami beberapa luka di tubuhnya. Saat itu saudara A sempat melakukan upaya paksa masuk ke dalam rumah, namun sempat dikunci sehingga ada salah satu saksi pun melihat dan mengamankan saudara I untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, saat saksi melihat kembali terhadap saudara A, ternyata saudara A ini saat itu terdapat luka pada bagian leher dan juga kemungkinan besar melukai dirinya dengan cara menyayat bagian lehernya dengan senjata tajam di bawahnya. Dari hasil keterangan dokter bahwa si korban sendiri mengalami 7 luka di bagian tubuh dan juga pada bagian kepalanya. Sedangkan si terduga pelaku mengalami luka bagian leher juga akibat sayatan. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami motif dari aksi sadis tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab dan motif pembacokan. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Desa Ujung Timur di Kabupaten Malang, Jawa Timur selalu kesulitan air bersih di musim kemarau dan menjadi pemukiman rawan bencana saat musim penghujan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Krisis ketersediaan air bersih menghantui masyarakat Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang saat musim kemarau. Sementara di musim penghujan, warga was-was karena pemukiman rawan terjadi bencana banjir bandang, dampak sungai desa meluap. Menurut Komandan Kodim Kabupaten Malang, hasil riset di lapangan, rutinitas kesulitan air bersih terjadi karena aliran air bersih belum tersambung dengan baik dari mata air di pegunungan, dari lereng Gunung Semeru ke pemukiman warga. Sementara di musim penghujan, tingginya debit aliran lahar dingin Gunung Semeru yang bertemu sungai desa membuat sejumlah dusun menjadi langganan banjir bandang. Sebagai solusi, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD 126 difokuskan pada normalisasi saluran air bersih dan sungai. Dan dipilihnya Desa Lebak Harjo di Kecamatan Ampel Gading ini dengan pertimbangan yang pertama, desa ini merupakan desa yang paling ujung wilayah timur dari Kabupaten Malang, dan di sini masih rawan terjadinya bencana alam, baik itu banjir maupun tanah longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fasilitas atau infrastruktur ke arah desa sini masih sulit untuk dicapai atau masih banyak kerusakan, sehingga desa ini menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan TMMD ke-126 di wilayah Kabupaten Malang ini. Warga mengaku senang dengan program TMMD karena tidak lagi kesulitan air bersih di sepanjang musim karena pipa sepanjang 2,5 km akan tersambung hingga ke pemukiman. Program TMMD ini sangat senang sekali. Kenapa? Kita bisa memuatkan air, kan kita butuhnya air tidak banyak kan ya. Untuk mungkin kalau di desa ya makan, minum, untuk cuci piring, cuci kan tidak banyak. Nanti kalau banyak kan kita bisa buat kolam ikan, diisi lele ya kan Pak. Nanti kebutuhan untuk ikan, kebutuhan untuk pangan bisa buat sendiri. Itu sangat bermanfaat sekali. Selain normalisasi saluran air bersih dan sungai, program TNI lain yang sedang berjalan yakni bedah rumah, perbaikan saluran irigasi pertanian, pembangunan rabat beton hingga pengaspalan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kereta api Harina rute Bandung-Surabaya Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan satu unit truk di perlintasan langsung Kaligawe Semarang, Jawa Tangerang pada Selasa 21 Oktober 2025. Kecelakaan tersebut menyebabkan bagian depan kereta termasuk lokomotif dan gerbong pembangkit mengalami kerusakan cukup parah. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Pranoto Wibowo, masinis telah menjalankan prosedur keselamatan sesuai aturan dengan membunyikan klakson berulang kali sebelum melintas di perlintasan. Meski benturan tak terhindarkan, pihak KAI memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak penumpang. Tim tanggap darurat KAI Daop 4 Semarang telah diterjunkan ke lokasi untuk evakuasi dan pemulihan jalur. Hingga Selasa sore, petugas juga masih melakukan penggantian lokomotif dan gerbong yang rusak, serta menangani keterlambatan sejumlah perjalanan kereta lain. Pihak KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan akibat insiden ini. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria bernama Adi berusia 30 tahun ditemukan tewas setelah tenggelam di Kali Angke, Kota Tangerang, Senin 20 Oktober 2025 dini hari. Setelah melakukan proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban di Bendungan Polor, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Diketahui korban dilaporkan terperosok ke Kali Angke saat mengejar kekasihnya yang sempat pergi setelah cekcok di dekat lokasi kejadian. Saksi bernama Deden menyebut korban diduga tidak menyadari ada celah di jembatan sehingga terjatuh ke kali sekitar pukul 4 dini hari. Korban langsung terbawa arus dan tidak sempat tertolong, meski warga sekitar sempat mencoba memberikan pertolongan. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyisiran hingga akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inilah rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan dua orang pria diduga oknum debt collector dikerumuni dan dihajar oleh warga di kawasan Lebak, Banten. Menurut keterangan salah seorang warga, insiden terjadi saat oknum tersebut berusaha menarik sepeda motor milik warga dan diduga menunggak cicilan. Namun cara penarikan yang dilakukan oknum tersebut dianggap tidak elok dan mengundang emosi warga sekitar. Akibatnya, oknum tersebut menjadi bulan-bulanan masa. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Lantaran dipicu saling serobot saat antri mengisi bahan bakar, dua supir angkutan desa Pangkalan Balai Palembang menjadi korban penembakan di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Jambi di kawasan Tanjung Agung Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025. Akibatnya, seorang supir angkot tewas di tempat. Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan insiden penembakan dua orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut. Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologisnya tidak tahu persis karena itu dibuat radio kan posisinya kan. Harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Kak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya. Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang ibu diduga tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin 20 Oktober 2025. Kini pihak kepolisian sudah mengamankan pasangan suami istri dari orang tua korban untuk dimintai keterangan dan menjalani proses pemeriksaan. Dalam video yang beredar, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober 2025. MAA diduga tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Guna mencegah amuk warga, sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Kepada petugas kepolisian, RN mengaku menganiaya korban lantaran kesal anaknya tidak mau makan. Dalam kurun waktu 3 hari, korban sempat mengeluh sakit dan orang tua korban berencana akan membawa ke rumah sakit. Namun di hari keempat, korban tak mampu menahan rasa sakit akibat sejumlah luka di tubuhnya, sehingga nyawa korban tak dapat tertolong. Seorang anak umur 6 tahun diduga bila menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Ya, ibu tiri dari korban. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap ibunya, dan selanjutnya dan kemudian mungkin pasti akan kita lakukan pemeriksaan untuk ayahnya. Untuk saat ini masih kami belum menerima data, dan tentunya informasi lanjutan akan terus kami lakukan peroleh di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti penganiayaan, pihak kepolisian juga akan melakukan autopsi guna mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Sinpo TV, melaporkan.
Sementara itu, jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Agrapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku terbukti telah menghabisi nyawa korban lantaran tidak mau melayani untuk memuaskan hasrat pedofilnya. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku berinisial GG diringkus saat bekerja di salah satu toko es krim di kawasan Pasar Maja, Majalengka pada Senin 20 Oktober 2025 sore. Pelaku bukan warga setempat. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku GG sudah berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga memiliki perilaku seksual menyimpang atau pedofilia terhadap anak-anak. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, pelaku diduga hendak melakukan tindakan menyimpang. Namun saat korban dibujuk untuk melakukan perbuatan tersangka, korban berusaha melawan, sehingga pelaku panik dan mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding toilet hingga korban meninggal dunia. Sebelumnya warga dibuat geger dengan penemuan bocah tak bernyawa di toilet masjid Desa Sadasari, Arapura, Majalengka. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala dan leher yang menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan. Yang saya katakan tadi, indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya, ya, atas yang tadi saya bilang tadi, perilaku menyimpang tersebut. Tapi korban tidak mau berontak sehingga dihilangkan nyawanya oleh si pelaku, ya, karena anak tersebut korban melakukan perlawanan. Pada saat pelaku menghabisi korban, apakah memang sudah terjadi atau belum terjadi, Komandan? Ya, pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya, sehingga pelaku kesal langsung cekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan 2 unit sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tanggerang, Banten memusnahkan ratusan unit telepon genggam hasil razia sel warga binaan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025. Selain itu, sebanyak 365 warga binaan yang terbukti memasukkan barang terlarang ke dalam sel telah dimasukkan ke sel isolasi. 249 diantaranya diusulkan tidak mendapatkan remisi. Inilah penampakan 586 unit telepon genggam dari berbagai merek dan tipe yang disita dari hasil razia petugas sipir sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 di dalam sel warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2A Tanggerang, Banten. Seluruh telepon genggam diselundupkan ke dalam sel dengan berbagai modus, mulai dari saat kunjungan keluarga maupun titipan makanan dan juga barang. Untuk kemudian telepon genggam berikut 103 unit pengisi daya atau charger dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu, lalu dibakar di dalam drum. Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tanggerang, Yogi Suhara, memastikan 365 warga binaan yang kedapatan memiliki telepon genggam telah jalani hukuman sel isolasi dan 249 diantaranya diberikan register F sehingga tidak dapat remisi atau potongan hukuman. Selain telepon genggam, petugas juga menyita barang terlarang hasil selundupan berupa senjata tajam, barang pecah belah dan juga elektronik yang telah dimusnahkan sebelumnya. Hasil razia kami berupa penindakan ataupun pencegahan masuknya barang terlarang. Ini merupakan periode dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Hari ini pemusnahan khususnya handphone berjumlah 568 buah dan 365 orang kurang lebih warga binaan kami kita strafsel akibat pelanggaran tindakan disiplin. Dan kurang lebih juga 249 telah kami berikan register F, yaitu tidak dapat diusulkan untuk pemberian remisi ataupun bebas bersyarat ataupun cuti bersyarat. Beberapa kali kami temukan keluarga ataupun teman dari warga binaan yang mencoba memasukkan dalam rangka kunjungan. Dan juga ada melalui titipan barang dan makanan. Untuk penitipan barang makanan dari keluarga atau teman warga binaan kita khususkan di hari Jumat. Jadi
Jadi pada saat mereka kunjungan tidak diperkenankan untuk membawa barang bawaan. Ada sajam, ada barang pecah belah, dan juga ada barang elektronik. Dan sudah kita musnahkan. Mengantisipasi kejadian serupa, pihak Lapas Kelas 2A Tangerang menerapkan kunjungan tidak diperkenankan, membawa barang bawaan, dan juga jika ingin menitipkan barang dan makanan hanya dapat dilakukan pada hari Jumat. Razia dan pemusnahan barang terlarang sebagai upaya Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang untuk deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan disiplin di dalam lapas. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat aniaya 2 orang tetangganya sendiri di Jalan Kelayana, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin 20 Oktober 2025 malam. Akibatnya, penganiayaan ini 1 orang tewas, sementara 1 orang lainnya luka-luka. Pelaku berhasil diamankan selang 4 jam setelah kejadian. Rahmaniah harus meregang nyawa di tangan pelaku Andi, tetangganya sendiri, akibat tidak memberikan pinjaman uang kepada pelaku. Tidak hanya Rahmaniah, Rina yang merupakan anak korban juga mendapatkan penanganan serius dari rumah sakit setelah mendapat sasaran penganiayaan pelaku tersebut. Tak butuh waktu lama, aparat tim gabungan Buser Polsek Banjarmasin Selatan di backup Macan Resta dan Resmo Polda Kalsel berhasil mengamankan Andi alias Encek 5 jam setelah kejadian. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan Ibtu Sudirno mengatakan dugaan awal lantaran pelaku kesal tak diberi pinjaman duit oleh korban sebesar 500.000. Kemudian pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang sering dibawa oleh pelaku. Diduga gelap mata, pelaku langsung menghujamkan pisau tersebut ke tubuh korban berkali-kali hingga meninggal dunia. Sementara anak korban yang saat itu berada di lokasi tak luput dari penganiayaan pelaku. Setelah kami mendapatkan laporan adanya penganiayaan, melakukan pengecekan di TKP dan melakukan penyelidikan, diketahui bahwa diduga pelaku adalah inisial A. Kemudian kami lakukan pencarian ke rumah orang tua dan rumah kerabat. Ternyata yang bersangkutan sempat rumah kerabatnya di daerah Sungai Ande. Alhamdulillah yang bersangkutan yang diduga pelaku dapat kami amankan di Polsek Banjarmasin. Untuk korban ini ada 2 orang. Yang satu inisial R meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit, yang satunya anaknya mengalami luka-luka. Barang bukti pisau sepanjang 30 cm berhasil diamankan tim gabungan setelah sebelumnya dibuang oleh pelaku. Selanjutnya pelaku terancam terjerat pasal 338 Jungto 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Antrian panjang di SPBU hampir setiap hari terlihat di sejumlah SPBU saat ingin mengisi bahan bakar minyak. Dalam situasi itu, tak sedikit pengendara yang tidak sabar dan memilih untuk menyerobot giliran sehingga bisa menimbulkan keributan. Untuk itu, pengendara perlu memahami etika dan tata cara mengantri BBM dengan tertib demi kenyamanan dan keamanan bersama. Berikut ialah beberapa tips yang aman saat mengantri BBM di SPBU. Pertama, tunggu giliran dengan tertib dan jangan menyerobot antrian, hormati pengendara lain yang sudah datang lebih dahulu. Kedua, matikan mesin kendaraan saat menunggu giliran untuk menghemat BBM dan mengurangi polusi udara di area SPBU. Ketiga, jaga jarak aman antar kendaraan untuk menghindari senggolan kendaraan. Keempat, hindari penggunaan ponsel saat mengisi BBM karena dapat menimbulkan percikan listrik yang berbahaya. Kelima, persiapkan uang atau kartu pembayaran sebelum giliran Anda tiba agar proses pengisian dapat berjalan lebih cepat dan juga efisien. Demikian ialah beberapa tips untuk mengantri BBM dengan aman dan tertib. Ingat, kesabaran dan disiplin saat mengantri adalah bentuk tanggung jawab sebagai pengendara yang bijak dan berbudaya. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ingat untuk selalu jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa menghampiri Anda kapan saja dan di mana saja. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada catatan kriminal berikutnya.